Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman semua, khususnya mengapa perbaikan sebuah televisi LED sangat mahal biayanya. Oke, sebelum lanjut, perlu teman-teman ketahui ya, untuk perbaikan sebuah perangkat televisi khususnya, ini seseorang memerlukan ilmu pengetahuan khusus yang sangat rumit. Mereka perlu belajar mulai dari berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan mereka baru bisa menguasai cara perbaikan sebuah televisi. Artinya, yang mahal di sini adalah ilmu pengetahuannya. Nah, itu harus teman-teman ketahui. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan si tukang servis. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kenapa sih perbaikan sebuah televisi ini sangat mahal biayanya? Yang pertama adalah teman-teman harus tahu ya, untuk sebuah mesin, karena kan televisi ini perangkat sebuah elektronik, di dalamnya ada mesinnya. Nah, ini untuk harga mesinnya, contohnya adalah kerusakan power supply. Power supply ini apabila diganti secara keseluruhan atau istilahnya pergantian satu blok power supply, ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Oke, contohnya adalah power supply TV sub ukuran 32 inci. Di situ teman-teman bisa lihat berapa biayanya. Nah, kurang lebih antara mulai dari 250 sampai 400.000 ya, itu tergantung dari besar kecilnya sebuah televisi. Nah, jika power supply-nya saja sudah 400.000 ditambah dengan ongkos si tukang servis, contohnya adalah 200.000, maka 400.000 ditambah ongkos servis sebesar 200.000, maka akan menjadi 600.000. Dan disitulah teman-teman akan melihat seolah-olah perbaikan sebuah televisi LED ini sangat mahal, karena memang power supply satu blok itu sangat mahal. Dan berbeda lagi, mungkin teman-teman pernah sesekali memperbaiki sebuah televisi mati total dan kerusakan power supply, tetapi mungkin harganya tidak terlalu mahal kok. Nah, ini kemungkinan untuk kerusakan power supply ini tidak diganti secara keseluruhan atau bukan diganti secara satu blok. Bisa saja power supply-nya diservis. Dan untuk pergantian komponen yang ada di power supply ini memang harganya tidak terlalu mahal. Contohnya adalah kerusakan MOSFET yang harganya mungkin 25.000 atau 30.000, dan ditambah biaya servis, misalnya contohnya adalah 200, maka 200.000 ditambah 30.000 dan mungkin dibulatkan menjadi 250.000, dan ini akan terdengar lebih murah ya. Kenapa akan terdengar lebih murah ya? Karena tidak diganti secara satu blok ya power supply-nya. Berbeda lagi kalau diganti dengan satu blok, maka harganya akan lebih mahal. Kemudian kerusakan yang lebih mahal lainnya apa nih kira-kira? Nah, contohnya adalah istilahnya itu motherboard ya, mainboard. Ini untuk harga mainboard ini ya teman-teman, bisa cek mainboard TV LED ukuran 32 in. Teman-teman bisa cek berapa kira-kira harganya. Saya kasih contoh, mungkin ada yang harganya adalah 400 sampai 600.000, itu untuk satu blok sebuah mainboard, entah yang mainboard baru atau yang second. Nah, misalnya harga mainboardnya saja sudah 600.000 ditambah servis, ongkos servis 200.000 lah paling murah, itu 600 ditambah 200.000 akan menjadi 800.000. 800.000 ini terkesan memang terlihat sangat mahal. Kok bisa semahal itu? Nah, teman-teman harus ketahui, karena memang mesinnya juga mahal. Nah, kalau gitu mah mendingan saya beli sendiri dong mainboardnya, saya pasang sendiri. Yang nggak bisa begitu juga, karena untuk menentukan kerusakan sebuah televisi ini, yang mana kerusakannya ini, apakah di power supply, apakah di mainboard, nah ini perlu ilmu pengetahuan yang sangat rumit. Makanya sekali lagi, jangan pernah menyepelekan si tukang servis. Oke, terus apalagi nih yang biayanya lebih mahal lagi? Ada, contohnya adalah kerusakan panel LCD-nya teman-teman. Nah, panel LCD ini ciri-ciri kerusakannya adalah mungkin ngeblank ya, suara ada tapi gambar gelap, atau misalnya ada garis-garis entah vertikal ataupun horizontal. Nah, ini adalah salah satu contoh kerusakan dari panel LCD. Nah, untuk harga panel LCD ini sangat mahal teman-teman. Harganya mulai dari 500, bahkan ada yang di atas 1 juta. Itu tergantung besar kecilnya dari sebuah televisi. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar
harga servis kok lebih hampir mirip dengan harga baru. Nah, ini untuk kerusakan, contoh kerusakan panel LCD, maka biayanya memang akan mendekati harga baru karena memang harga panel LCD-nya ini memang sangat mahal, teman-teman. Contohnya adalah TV 40 in ke atas, ini pasti akan lebih mahal lagi. Untuk sebuah panel LCD baru itu bisa mencapai 2 juta lebih ke atas. Belum ditambah si ongkos tukang servisnya, sudah berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, di langkah yang selanjutnya adalah kenapa sih perbaikan sebuah televisi LED ini sangat mahal. Nah, ini teman-teman harus ketahui ya, memperbaiki sebuah televisi LED ini sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi tidak semudah apa yang teman-teman lihat, tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan. Karena untuk perbaikan sebuah televisi LED ini sangat beresiko. Kenapa beresiko? Karena di sini ada panel LCD. Panel LCD ini sangat tipis, terbuat dari kaca yang sangat tipis. Jadi kalau memang tidak tahu ilmunya, cara membukanya pun ini sulit, teman-teman. Jadi tidak sembarang orang gampang membuka sebuah televisi, membuka casing sebuah televisi. Karena kalau salah, ini akan menyebabkan panel LCD retak dan ini akan berakibat fatal. Dan terkadang ada si tukang servis malah nombok karena proses pembongkarannya atau proses perbaikannya, mungkin yang namanya musibah tidak bisa ditebak, akan nombok mereka. Karena mungkin contohnya adalah panel LCD-nya retak karena terbentur atau karena ada kesalahan teknis. Nah, disitulah resiko-resiko si tukang servis yang harus dipertimbangkan selain ilmunya juga. Nah, jadi seperti itulah teman-teman ya, kenapa biaya perbaikan TV LED ini sangat mahal harganya. Nah, itulah yang kurang lebihnya seperti ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus yang bisa disampaikan, tapi ya ini dia, seperti inilah kurang lebih ya. Selain emang ilmunya rumit, beresiko, dan yang paling utama adalah memang mesin atau komponen atau part-part dari TV LED ini memang sangat mahal harganya. Jadi sebaiknya adalah teman-teman harus rajin merawat televisi di rumah agar tidak cepat rusak. Nah, bagaimana sih cara merawat agar televisi di rumah kita ini bisa awet, agar tidak cepat rusak? Nah, ini akan, insya Allah saya akan sampaikan di video selanjutnya. Untuk itu teman-teman jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik subscribe dan juga like-nya, dan silakan berkomentar apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.